Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati, untuk hari ini kita tidak melanjutkan hadis arba'in. Kita akan tematik untuk menyambut hukum-hukum seputar Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahman Ayub. Tetap dalam sekolah Ustaz. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Insyaallah kita akan membahas apa yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan dunia dan akhirat kita berkaitan dengan ibadah atau menghadapi bulan Ramadan, yaitu 10 wasail istiqbali Ramadan, 10 kiat untuk menjemput bulan Ramadan. Manusia dalam menghadapi bulan Ramadan tentu sikapnya berbeda-beda. Ada yang mengharap bahkan menjemputnya. Ya, inilah sikap para salafus saleh. Tahun itu mereka membagi dua. Tahun setelah Ramadan 6 bulan mengharap atau memohon pada Allah agar amalan-amalannya diterima selama Ramadan sampai 6 bulan. Begitu lewat 6 bulan mereka berdoa agar dipanjangkan umur sampai menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu ada bagusnya apa yang telah dibahas oleh para ulama, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan. Di sini ada beberapa tulisan di antara dari Syekh Dr. Shalih Fauzan dan juga yang lainnya, yaitu kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang mengharap dan menjemputnya dan berlomba-lomba. Yanbaghi lil muslim alla yafrita fi mawasim at-ta'at wa yakuna minas sabiqina ilaha wa minal mutanafisina fiha. Qala Allah Ta'ala wa fi dzalika falyatanaffasil mutanaffisun. Al-ayah dalam surat Al-Mutaffifin 26. Ya, seyogianya seorang muslim tidak mengabaikan, tidak istilahnya cuek ya dengan musimnya ketaatan, dan hendaklah dia termasuk orang yang berlomba-lomba dan bersegera dalam menjemputnya, karena secara umum perkara-perkara ampunan Allah, jannahnya, ya, ibadahnya, atau di mana di situ ada keutamaan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah yang demikian kita atau orang-orang mukmin, orang muslim itu berlomba-lomba. Ya, fahris akhil muslim ala istiqbali Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah saudara muslim dalam menjemput bulan Ramadan. Dengan apa? Bituruqis salimah at-taliyah. Itu dengan cara yang selamat, cara yang benar. Ya, yang akan kita bahas poin-poinnya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kenapa? Karena sebagian orang memang ada juga yang menghadapi Ramadan, menjemput Ramadan dengan cara-cara yang tidak dikenal dalam syariat. Ya, ada yang mandi di sungai tertentu dengan bunga tertentu, atau ada yang mandi merang. Kalau saya dulu masih kecil itu mengumpulkan merang, ya, untuk dibakar, dijadikan sampo. Itu kalau belum mandi seperti itu, besoknya itu resah. Kalau belum kena merang itu, ya, nggak tahu kalau di daerah lain.
Jadi seolah-olah ada mandi tertentu khusus memasuki bulan Ramadan. Nah, itu tidak dikenal dalam syariat. Jadi caranya apa yang salimah, yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan itu merupakan perkara yang baik. Yang pertama, thariqatul ula doa, yaitu berdoa ya, agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, hatta tansita fi ibadatillahi ta'ala, sampai kamu atau kita sekalian ini sibuk dengan atau dalam beribadah kepada Allah ta'ala, min siyamin wa qiyamin wa dzikrin, ya, baik ibadah puasanya, qiyamnya, zikirnya, dan seterusnya. Ada yang sering dibaca oleh orang doa-doa menjelang Ramadan, diantaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, wa Ahmad wa Tabarani. Iya, ini diriwayatkan katanya dari Anas bin Malik. Thayyib, doanya bagus maknanya ya. Allahumma ya Allah, berkailah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, tentunya seorang muslim hendaklah berhati-hati ketika mengatasnamakan bahwa itu dari Nabi. Ya, berarti itu hadis. Nah, ketika hadis kita harus teliti. Ya, sebagaimana sering disinggung, kalau untuk perkara dunia kita mau cari yang original, yang asli, KW1 ya, jamnya KW1, HP-nya KW1, mobilnya, spare part-nya, dan seterusnya. Tapi kalau hadis nggak apa-apalah, doib ya, palsu juga nggak apa-apa, nggak boleh. Seharusnya kita lebih teliti lagi, hadisnya yang KW1, yang asli dari Nabi, yang sahih ya, jangan yang KW2 apalagi KW3 ya. Jadi memang kita harus teliti. Oh, itu doa bagus, betul, maknanya, matannya bagus, tapi bagaimana sanadnya? Para ulama telah membahas tentang takhrij hadis ini, bahwa di dalam hadis ini ya ada dua penyakit, ya, dua perkara yang harus diperhatikan. Ya, artinya apa? Bahwa kita harus memperhatikan ya, wal hadis wa isnadihi illatan. Di dalam hadis ini ada dua penyakit. Yang pertama adalah perawinya, ya, yang bernama Zaidah bin Abi Raqqad. Ini kata Imam Abu Hatim, ya, la nadri minhu. Nah, kami tidak mengetahui siapa dari mana dia. Wa qala al-Bukhari munkarul hadis. Ini singkatnya aja, kalau mau merujuk kitabnya ada. Ya, Imam Bukhari menyatakan yang merawikan hadis doa tadi itu munkarul hadis, Zaidah bin Abi Raqqad. Wa qala Abu Daud la a'rif khabarahu. Kami enggak tahu itu beritanya apa, kabarnya apa. Wa qala Nasai la adri man huwa. Berkata Imam Nasai, saya tidak tahu siapa dia. Ya. Wa qala Az-Zahabi fi diwani du'afa laisa bihujjatin. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kumpulan para perawi yang lemah, dia tidak bisa diambil sebagai hujjah. Wa qala Ibnu Hajar munkarul hadis. Nah, penyakit yang kedua ialah Ziyad ibn Abdullah An-Numairi Al-Basri. Qala Yahya bin Mu'ayyan dha'if al-hadis. Wa qala Abu Ubaid al-Ajari sa'altu Abu Daud anhu fadha'afahu. Aku bertanya kepada Imam Abu Daud dan dikatakan dia adalah lemah. Wa qala Ibnu Hibban, ya, berkata Ibnu Hibban bahwa la yajuz ihtijaju bih, enggak boleh berhujjah dengannya. Wa qala Daruqutni laisa bil qawi, bukan termasuk orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Wa qala Ibnu Hajar dhaif. Ibnu Hajar menyatakan hadisnya dhaif, doa itu. Syekh Saleh hafizahullah pernah ditanya tentang hadis ini. Syekh Saleh Fauzan, ya.
Beliau berkata hadza hadisun lakinnahu laisa bisahihin. Itu hadis akan tetapi tidak sahih. Nah, bagaimana sikap kita? Silahkan saja berdoa tapi jangan menisbatkan ini dari Nabi. Karena matannya bagus. Tapi jangan berkata ini dari Nabi. Kalau kita ajarkan anak-anak ya doa ya anak, tapi itu bukan dari Nabi. Artinya apa? Kalau bukan dari Nabi ya bebas, boleh doa, tapi jangan dinisbatkan pada Nabi atau dalam bentuk yang lain. Ya, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah kami keberkahan bulan-bulan yang lalu, termasuk Sya'ban, Rajab, Sya'ban, dan panjangkanlah umur saya sehingga sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Boleh seperti itu. Yang jelas, thariqah yang pertama, hendaklah kita banyak berdoa. Ya, minta kemurahan dari Allah agar diberi kesehatan, dipanjangkan umur. Supaya apa? Supaya bisa memperbaiki bulan Ramadan yang lalu yang kita belum tahu diterima apa enggak. Mudah-mudahan dapat memperbaiki. Itu. Jadi doanya bebas, kecuali memang ada doa yang sahih yang berkaitan dengan hilal. Ya, nanti kalau sidang isbat ternyata lihat satu hilal. Nah, di sini perbedaan para ulama, apakah setiap satu hilal lihat atau tidak melihat berdoa, atau yang melihat saja. Ya, yang jelas doa ini sahih. Yaitu Allahumma ya, Allahu akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya. Wassalama wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Ini hadits rawahu Tirmidzi wa Darimi wa sahahu Ibnu Hibban. Ya, Allahu akbar. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami hilal dengan keadaan aman, dengan keimanan, keselamatan dan Islam dan taufik, ya, dari apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabb aku adalah Engkau, Rabbuka Allah, dan Rabb kamu adalah Allah. Itu boleh doa ketika satu hilal, ketika nampak. At-tariqatu tsaniyah, alhamdu wa syukru ala bulughihi. Hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah atau banyak-banyak bertasbih, bertahmid, alhamdulillah. Ya, wa syukru, dan syukur, bersyukur. Kenapa? Qala Nawawi rahimahullah fi kitabil azkar. Berkata Imam Nawawi, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Al-Azkar, i'lam annahu yastahibbu liman tajaddadat lahu ni'matu zahirah aw indafa'at anhu ni'matu zahirah aw yasjuda syukran lillahi ta'ala aw yasna bima huwa ahlihi. Ya, ketahuilah disunnahkan, mustahab bagi orang yang bertambah atau menjumpai kenikmatan yang besar baik secara zahir atau dia tertahan dari perkara-perkara yang buruk secara zahir, untuk banyak, ya, bersujud syukur kepada Allah dan memuji Allah dari apa yang dia diberinya. Sampainya umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat afiat, itu adalah karunia, itu adalah nikmat yang besar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki Ramadan yang lalu mungkin kita lalai, atau kita mengamalkannya tanpa ilmu, atau banyak perkara-perkara yang kita langgar, maka kita masih diberi kesempatan, itu alhamdulillah. Ya, karena kalau sudah meninggal nggak ada lagi pengulangan. Walaupun setiap kita berharap untuk dikembalikan ke dunia dan beramal soleh lagi. Ini sering ayat kita singgung, di mana dalam surat Sajadah sekitar ayat 12, ya. Rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya, kami akan beramal soleh. Sekarang kami yakin. Namun sudah terlambat, tidak mungkin. Ya. Maka kalau kita disampaikan umur kita, dipanjangkan umur kita sehingga sampai bulan Ramadan, maka sudah seyogianya kita bersyukur, banyak memuji Allah, ya, bertahmid, ya, banyak, ya, istilahnya
memuji Allah. Kenapa? Wa inna min akbari ni'amillahi 'alal 'abdi taufiqihi lit-ta'ah. Karena sebesar-besar nikmat seorang yang Allah berikan kepada seorang hamba, di antaranya adalah apa? Ya, ketaatan. Dimudahkannya orang itu untuk untuk mentaati Allah. Itu nikmat. Karena tidak semua orang mudah dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Tidak semua. Coba ketika sholat subuh kita lihat berapa yang hadir, ya. Dan padahal orang Islam itu banyak. Atau sholat-sholat selanjutnya, ya begitu. Jadi ketaatan ini adalah taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Dan terutama beribadah ketika masuknya bulan Ramadan. Maka ketika seorang muslim diberi kesehatan, ini adalah nikmat yang besar. Maka sudah sewajarnya kita bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. At-tariqatus tsalisah, yang ketiga, ya, al-farhu wal ibtihaj. Sabat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yubashshiru ashabahu bimaji syahr Ramadan fayaqul ja'akum syahr Ramadan syahr mubarak kataballahu alaikum siyamah fihi tuftahu abwabul jannah wa tughliqu fihi abwabul jahim. Al-hadits sampai seterusnya nanti akan dibahas pada bab-bab pada bulan Ramadan karena ini waktunya sempit. Thariqah yang kedua adalah farah. Hendaklah seorang itu, ya, berbahagia, ya, ceria ketika menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak semua orang seperti itu. Bahkan di antara orang ada yang stres menghadapi bulan. Belum masuk Ramadan sudah stres. Gambarannya itu kurang tidur, lelah, ya, penat, lapar. Kalau kaum wanita tegang, kenapa? Akan bangun malam nanti masak malam-malam, ya, dalam keadaan ngantuk harus makan. Itu gambaran-gambaran takhwif minasyaitan, ya, adalah rasa takut yang dihadirkan oleh syaitan. Karena syaitan itu salah satunya tugasnya adalah memberi rasa takut kepada setiap muslim. Nah, seharusnya seorang muslim hendaknya farah. Bagaimana kita menghadapi tamu? Kemarin kita sudah bahas adab di dalam menerima tamu. Ya, hendaklah ceria, bahagia. Ini juga tamu besar, makanya judulnya itu menjemput. Karena tamu itu kadang-kadang disikapi dengan tiga. Ya, yang pertama cuek, bahkan kurang disenangi. Yang ketiga, ya, yang kedua biasa-biasa aja. Tamu tuh mau datang syukur enggak juga enggak apa-apa. Yang ketiga menjemput tamu, dijemput dengan muka ceria, ya, begitu. Nah, ini tamu besar. Ramadan ini tamu besar. Maka kita minta dipanjangkan umur dan hendaklah bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat, ya, atau akan datang bulan Ramadan kepada kamu, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya diwajibkan puasa, dan di dalamnya dibuka pintu-pintu sorga dan ditutupnya pintu-pintu jahanam. Di dalam penafsiran para ulama, benar-benar dibuka seluas-luasnya dan benar-benar ditutup pintu jahanam. Tafsir yang lain adalah mudahnya ketika itu orang beramal baik, beribadah, semangat. Dan ini wakil, nyata. Dan itulah alhamdulillah, daya tarik Ramadan itu begitu dahsyat, kayak magnet menarik besi-besi, mau karatan, mau baru atau besi, ketarik semua. Nah, begitu, makanya penuh. Satu Ramadan, masya Allah, sewa masjid ada yang sewa tenda, sewa karpet. Alhamdulillah itu, ya, nggak ada kita saling mengejek, nggak ada itu, tumben nggak ada. Sesama tumben tidak saling mengganggu, nggak ada. Ya, khusyuk, konsentrasi. Kenapa? Itulah Ramadan keistimewaannya. Karena kita semua umumnya bahagia. Yang nggak pernah ke masjid muncul. Yang biasanya sholat nunggu dia, sekarang dia nunggu sholat. Terutama maghrib.
Ya, waktu maghrib adalah waktu yang paling ditunggu. Kalau sebelum Ramadan masuk maghrib itu, kok cepet banget ya. Kalau nanti 5 menit aja lama banget ya. Nah, begitu. Ya, bedanya tipis. Kalau dulu dia ditunggu alma maghrib, sekarang dia menunggu maghrib. Thayyib, itulah sehatnya iman seseorang. Ketika menghadap tamu besar, dia bahagia karena Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Karena di dalam bulan Ramadan tadi, bulan yang penuh berkah. Dan ini adalah fitrah manusia. Bayangkan kalau suatu negara pemimpinnya menyatakan misalkan 1 bulan ada nanti bulan pemutihan, ya, utang-utang di negara dihapuskan, yang punya utang dihapuskan, pajak-pajak tanah bebas, ya, pajak kendaraan bebas, ya, sebulan itu bersungguh-sungguh nggak? Mal-mal diharapkan diskonnya 50%. Kira-kira ngadepinnya santai-santai apa kapan tuh ya? Mulai kapan itu? Wah, kan begitu. Semangat. Nah, ini berita dari Nabi dan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan bahwa pada bulan itu penuh berkah, dibukanya pintu jannah seluas-luasnya. Maknanya orang itu cenderung berbuat kebaikan dan itu kelihatan dan kita merasakan. Al-Qur'an dibaca di mana-mana. Ya, begitu. Sedekah, berbuat takjil. Kalau di Arab itu yang mau menyumbang untuk buka, ya, itu nunggu waiting list 10 tahun karena banyaknya orang yang mau menyumbang. Jadi orang kaya banyak mau memberi makanan itu, kata panitianya tunggu 10 tahun. Sama mungkin di sini juga nunggu, panitia yang nunggu. Bedanya tipis, sama-sama nunggu ya. Kalau di sana yang nyumbang yang nunggu. Baik, kita teruskan. Jadi bulan yang penuh berkah, hendaklah kita hadapi dengan bahagia, ya, karena di dalamnya banyak keutamaan, ya, dan wa tughliqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Memang ditutup. Kedua, tidak mudah seorang atau berat untuk berbuat kejahatan. Maka terkurangi. Itu terasa pada diri kita masing-masing. Ya. Itu. Dan alhamdulillah umat Islam kalau benar-benar memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, itu insyaallah kriminalitas akan berkurang dan seterusnya. Waqad kana salafuna salih min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina lahum bi ihsan yahtamuna bi syahr Ramadan. Ya, sungguh para orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan siapa saja mengikut manhaj mereka dengan benar, yahtamuna bi syahr Ramadan. Mereka sangat perhatian dengan bulan Ramadan. Yafrahuna bi kudumihi. Mereka sangat bahagia untuk menjemputnya. Wa ayy farahin a'zamu minal akhbar bi qurbi Ramadan mausimul khairat wa tanzilu rahmat. Maka kebahagiaan apa yang dapat melebihi bulan Ramadan, di mana situ musimnya khairat, musimnya kebaikan, ya, banyak turunnya rahmat. Dan orang kalau benar-benar dia serius, dia seolah-olah tuh ibadah 24 jam selama 1 bulan. Bayangkan 24 jam beribadah selama 1 bulan. Kita bisa hitung nanti. Tayyib, at-tariqatur rabi'ah al-azmu wat takhtid. Ya. Yang keempat, berazam dan planning. Ya. Untuk lil istifadati min Ramadan, berazam dan memplanning. Takhtid itu memplanning, buat planning yang benar, ya, dari sekarang dihitung. Bukan maksudnya planning apa, ya, planning ingin menghatamkan Quran. Bahkan para ulama ada yang ini,
Ya, bagaimana yang sekali khatam atau 2 kali khatam. Kalau sekali khatam itu setiap sholat zuhur dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya 4 lembar itu sekali. Kalau yang mau 2 kali khatam 8 lembar. Kalau yang 3 kali khatam setiap waktu sholat 12 lembar, itu harus dihitung, ya begitu. Dan dihitung juga, misalnya yang punya gudang, ya isi lah, nggak apa-apa, supaya nggak bolak-balik ke pasar. Istrinya dianya nganter, ini kadang-kadang begitu, ya tidak kuat. Nah, kan di Indonesia udah biasa, yang namanya sepi di bulan Ramadan itu baru cuma 1 minggu. Setelah itu ya biasa lagi udah. Warung-warung tutup itu kebanyakan di pasar-pasar 1 minggu, ya kan? Ya minggu ke sana setengah tiang gitu. Ya, tenda-tendanya kakinya doang kelihatan. Ya, semua biasa lagi, apalagi pertengahan. Jadi dihitung betul belanja untuk 1 bulan kalau memang ini, jadi nggak bolak-balik ke pasar, ya, karena memang terus anaknya juga dididik, jangan bulan Ramadan, sebelum Ramadan sudah dinasihati, kasih beliin mainan yang dia bisa main di dalam. Jangan bulan Ramadan main sepeda jam 12 siang, ya jelas aus. Ya, kita juga begitu, kurangi olahraga-olahraga yang istilahnya membuat aus. Ya kalau kuat ya nggak apa-apa, tapi keumumannya kan ini, ya dia hitung itu semua. Urusan dunia aja kita hitung kok, bagaimana kerja untuk bulan ini, planningnya bagaimana. Kita urusan dunia itu ya dari kecil kita sudah di planning sama orang tua kita. Yang waktunya main sekarang kurang main, ada yang namanya playgroup, kindergarten, ya sebelum TKA, tar TKB, ya kelas 1 sampai SD selesai, SMA, SMP, itu planning untuk dunia begitu rapi. Masa untuk akhirat berjalan begitu saja? Anak kita terangkan dari sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang bisa setengah hari ya setengah hari, ya, yang bisa full. Kan rata-rata anak itu kalau udah 7 tahun udah bisa full kok. Dan itu bukan teori, kenyataan banyak. Untuk pahalanya untuk orang tua, karena dia belum perlu pahala. Ini dalam kitab Sifat Saumun Nabi ada. Bolehnya anak-anak dilatih berpuasa, ya dengan syarat perhatikan sahurnya juga. Ya, jadi hendaklah kita memplanning dengan benar. Ya, jangan berlewat begitu saja. Bagaimana untuk menghatam Quran, bagaimana untuk qiyamul lailnya atau tarawihnya di mana, masjid mana, itu sudah diperkirakan, ya. Karena ini adalah perkara yang penting, perkara yang berkaitan dengan bulan penuh berkah, sehingga kita maksimal, ya, maksimal di dalam memanfaatkannya. At-tariqatul khamisah akhdul azmi as-sadiq ala iktinamihi wa imaratin awqatihi bil amali salihah. Faman sadaqa Allah sadaqahu wa anahu ala ta'ah wa yasara lahu subulal khair. Qala Allah azza wa jalla walau sadaqullah lakana khairan lahum. Tadi azm wa takhtid, yang sekarang akdul azmi, harus bersungguh-sungguh. Setelah dia berazam, bertawakal, dia diikat, ya, jangan mudah-mudah dilanggar azamnya itu. Mau mengazam atau mau bercita-cita menghatamkan 2 kali, ya harus disiplin, ya. Atau mau banyak sedekah, mau selesai tarawihnya mau tidak mau terganggu, ya itu harus benar azamnya, itu harus dibuktikan, ya. Mau mengisi dengan amal soleh, nah, itu semua hendaklah kita buktikan azam kita, karena ada firman Allah secara umum, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau mereka benar janji mereka kepada Allah, itu adalah perkara yang baik. Dan ini adalah kesempatan. Makanya ada para ulama banyak menulis kitab. Di antaranya ada kitab Ramadan Fursatul Taghyir. Ramadan kesempatan untuk merubah diri. Kalau bulan-bulan lain, ya orang dari nggak sholat ke sholat, itu teman-teman kadang-kadang
mengejek. Ya kan? Orang nggak pernah baca Quran, toto baca Quran. Ya, teman-temannya kadang-kadang ya bercanda lah, mau kiamat. Ya, mimpi apa semalam? Nah, begitu. Bahkan kalau yang kelompok nggak sholat, toto ada orang sholat. Dari 5 orang misalnya biasa ngobrol nggak pernah sholat, toto 1 orang tobat misalnya, dia permisi mau sholat dulu. Oh itu, wah munafik itu biasanya juga lewat terus. Nah, orang sholat dibilang munafik. Tapi ketika Ramadan perubahan itu sepakat semua. Ya, maka ini kesempatan untuk merubah diri. Nggak usah malu. Mau tobat kok malu. Ya, itu malu yang tidak benar. Dan alhamdulillah Ramadan ini nggak ada kita perlu malu-malu. Yang nggak rajin udah rajin aja ke masjid. Yang nggak biasa Quran baca aja, nggak ada yang negor. Lagi baca, toto dicolek, tumben Pak, nggak ada. Nah, semua konsentrasi ingin menghatamkan Quran, berlomba-lomba kita di situ. Alhamdulillah. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, azam kita harus dibuktikan. Oh, menghatam 2 kali, ya harus buktikan itu semaksimal mungkin. At-tariqatus sadisa al-ilmu wal fiqhu bi ahkami Ramadan. Fayajib ala mu'min ay ya'budallah ala ilmin. Yang juga harus dipersiapkan apa? Ilmu. Kan kita sudah ngaji dalam ushul tsalatsa, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Dan wajib setiap mukmin beribadah atas dasar ilmu, bukan katanya, bukan tradisi, bukan kebanyakan orang. Oh, kebanyakan orang begini, bukan. Ibadah itu asalnya dasarnya ilmu. Maka ya, jadilah makbul. Ibadah yang diterima syaratnya kan 2. Al-ikhlas was shawab, ikhlas dan benar. Dan benar itu harus dasarnya ilmu syar'i. Bagaimana mensifati puasa Nabi? Ya, bagaimana mensifati sholatnya Nabi? Itulah ilmu. Dan fikih dalam Ramadan banyak, nggak mungkin kita bahas dalam kajian-kajian yang singkat. Ya, masalah doa misalnya. Ini ilmu nih. Doa berbuka puasa banyak kan? Terus mana yang kuat, mana yang sahih? Kan ada juga doa-doa yang terkenal tapi hadisnya lemah. Kalau ada yang sahih ngapa ngambil yang lemah? Kan gitu. Contohnya, nggak semua orang memakai doa yang sahih. Contoh yang sahih misalnya dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, riwayat Abu Daud. Nah, ini enggak semua. Masih banyak yang ya dari kecil guru TK-nya ngajarin itu udah sampai mati dipakai. Nggak pernah dicek lagi, cek ini sahih apa enggaknya. Ya, dari guru TK-nya dulu ingat dia. Ya, dibawa sampai mati. Nggak pernah dicek. Padahal dia beribadah itu tubda ala yakin. Ibadah itu dibina atas keyakinan, dan ibadah itu atas dasar ilmu. Ya, bukan kata-katanya atau tidak ilmiah. Nah, maka persiapan yang tidak kalah pentingnya menghadapi Ramadan, ya, selain tadi adalah ilmu wal fiqhu bi ahkami Ramadan. Ya, karena wajib setiap kita itu beribadah atas dasar ilmu. Ya, tidak ada uzur. Oh, nggak tahu, nggak bisa. Emang kita tinggal di hutan, nggak ada informasi, nggak ada yang bisa ditanya. Kalau kita tinggal di hutan, nggak ada orang lain, uzur. Nggak tahu hukum Ramadan kapan, bagaimana, tidak. Kita ini tinggal di serba lengkap. Ya, ada ulama yang bisa ditanya melalui telepon, ada ketika ada acara langsung atau majelis-majelis ilmu. Karena kita diperintahkan dalam surat Al-Anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Khususnya bulan Ramadan ibadahnya banyak, ya, dan masalahnya juga banyak. Baik. Yang selanjutnya tariqatus sabi'ah alaina an nastaqbilahu bil azmi ala tarkil atham was sayyi'at wat taubah shadiqah majamil dzunub wa iqla'i anha wa adami auda ilaiha. Tadi azam untuk berbuat, sekarang azam untuk meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, taubat dengan taubat yang benar.
ya, dari seluruh dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wal ikla anha wa adamul audah ilaiha. Ikla itu kayak orang pakai jaket dilepas, ya, dibuat, dilepas. Itulah seharusnya kita begitu dengan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mendatangkan dosa seseorang. Nah, berazam untuk itu juga. Tadi berazam untuk beramal soleh, menghatamkan Quran, infak, mau memberi makan orang yang berbuka, mau bayar zakat, fitr dan seterusnya. Itu bagus. Tapi harus juga berazam untuk meninggalkan segala bentuk keburukan, ya, lisan, perbuatan, mata, dan seterusnya. Ini juga harus bersungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Karena tadi pintu neraka ditutup, artinya lebih mudah orang itu meninggalkan keburukan pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ya, yang selanjutnya, ya, ayatnya memang secara umum, bukan khusus untuk Ramadan. Taubat itu kapan saja. Tapi ketika Allah beri rezeki kita, dipanjangkan umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, gunakanlah untuk taubat-taubatan nasuha. Karena secara umum Allah memerintahkan kita dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya, taubatlah kamu wahai orang mukmin, ya, sekalian agar kamu sekalian sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau menang? Tuflihun adalah sukses, ya, menang dunia dan akhirat. Salah satu cara meraih kemenangan adalah dengan taubat. Dan taubat pada bulan Ramadan adalah lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain. Meninggalkan perbuatan buruk pada bulan Ramadan lebih mudah pada bulan-bulan yang lain. Maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. At-tariqatut tsaminah, yang ke-8, ya, at-tuhayatun nafsiyah wa ruhiyah min khilal qiraah wal itla' ala kitabi wa rasail wa simul asyirat al-islamiyah al-muhadharat wad durus. Ya, membina, ya, membangun jiwa kita, ruhiyah kita, nafsiyah kita, yaitu apa? Dengan membaca Quran tadi. Ada yang targetnya khatam, alhamdulillah. Tapi ada juga yang targetnya bisa aja dia nggak bisa khatam, mungkin bacaannya lambat. Tapi jadikanlah qiraah itu, ya, untuk tadabbur, untuk merubah, untuk mengobati penyakit-penyakit yang apa yang ada di hati kita, di dada kita. Karena salah satu fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, dan juga syifa lima fis sudur, obat apa yang ada di dada kita. Dada kita nih kalau dibedah dalam kedokteran itu bukan urusan kita, tapi kalau dibedah secara maknawiyah, bedah secara ruhiyah, itu kan banyak penyakit hasad, dengki, kiber, riya dan seterusnya. Itu semua penyakit yang ada di hati. Tidak ada cara terbaik untuk mengobati itu kecuali dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran syifa. Maka obatilah pada bulan Ramadan. Ya, kita jadikan aktivitas kita untuk apa istilahnya, memperhatikan diri kita. Karena Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana kita mau menyelamatkan keluarga, apalagi orang lain, kalau diri kita aja nggak selamat? Maka cara terbaik dalam Islam yaitu orang harusnya ibda binafsik, mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kamu untuk memperbaikinya. Ya, jadi bisa aja seorang tidak khatam dalam bulan Ramadan karena waktunya sempit dan seterusnya, kesibukannya. Tapi tetap dia harus jadikan kesempatan ini untuk menyembuhkan, ya, untuk memperhatikan kejiwaan dia. Ya, mungkin selama ini emosinya tinggi, cepat marah, ya, dan seterusnya. Ya, jadikanlah satu dia dalam keadaan puasa. Puasa itu kan lapar, ya. Nah, itu amarahnya berkurang. Kemudian, ya, dia baca Al-Quran, dia baca terjemahannya, dia baca tafsirnya, dia bertanya apabila dia tidak tahu. Nah, ini penting. Hadir dalam muhadarah,
kajian-kajian ilmiah biasanya banyak pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia hadir. At-tariqatut tasyah masih ada? Ya, al-i'dad al-jaidah lid-da'wah. Ini adalah untuk dai. Barang siapa yang biasa berdakwah secara umum, hendaklah dia persiapkan pada bulan Ramadan. Atau kan nggak semua orang bisa dakwah secara umum. Dia dakwah untuk dia, untuk keluarga, untuk anak istri. Manfaatkan itu kesempatan bulan Ramadan, karena kadang-kadang kumpul mau berbuka puasa, ya, bapak, anak, istri, anak, gunakan itu seorang bapak menyampaikan 1-2 ayat. Kan hadisnya ada, balighani walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Manfaatkan kumpul-kumpul itu untuk berdakwah, baik skup besar para dai atau setiap individu kita, ya, untuk kemampuan yang sesuai dengan kapasitasnya. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya nggak bisa berbicara, tulis, kirim. Sekarang kan ada WA, Facebook, ada BlackBerry, itu disebar. Yang ingat, yang sahih, yang sudah jelas. Ya, nggak bisa bicara, nulis. Tidak bisa bicara, tidak bisa nulis, beli. Ada buku yang namanya buku saku tentang puasa Ramadan, atau puasa bagaimana puasa, mensifati puasanya Rasul, beli. Murah. Nah, buku-buku saku itu murah. Bagi-bagi, mampunya cuma 10, udah 10. Istrinya 1, anak-anaknya, mertua, bapak, ibu. Udah, itu cuma mampunya. Ada yang mampunya 100, beli, bagi-bagi teman-teman kerjanya. Kalau dia baca buku yang dari kita itu puasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia amalkan, kita dapat. Nggak nulis, nggak bisa baca, nggak hafal, tapi kita berpahala. Nah, kan hadisnya secara umum begitu dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia pahala sebagaimana orang yang melaksanakan kebaikan itu. Tapi jangan asal beli, tanya dulu buku apa. Di antara buku yang bagus tadi yang saya sebut, Sifat Saumun Nabi, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Halabi, Syekh Salim Hilali. Itu beli, udah diterjemahkan, tipis. Ya, cari yang ringkasannya juga ada. Ya, itu kalau tidak bisa dakwah secara lisan, nulis juga nggak bisa, bukan berarti nggak bisa apa-apa. Bisa, masih bisa. Oh, nggak bisa, mampu 10, 2 untuk teman yang paling dekat, untuk istrinya. Ya, begitu. Jadi nggak ada istilah tidak bisa. Thariqatul Ashirah yang ke-10, nastaqbil Ramadan bi fathati safhatin bayda. Jadikanlah Ramadan itu dimulai dengan membuka lembaran baru. Lupakan itu, ya, yang dulu kejahatan-kejahatan. Seolah-olah kita membuka lembaran. Enggak perlu malu. Yang tadinya malas ke masjid jadi rajin, enggak perlu malu. Yang tadinya bakhil, sekarang jadi muhsinin. Ya, nyumbang orang berbuka walaupun hanya 1 genggam korma atau apa, enggak usah malu. Bukalah lembaran baru. Ramadan ini menjadikan fursatul taghyir, kesempatan untuk merubah diri, fursatul dhahabiyah, kesempatan emas, fursatul ghaliyah, kesempatan yang mahal. Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan memberi kesehatan kepada kita dan orang-orang yang kita cintai, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan maksimal. Wallahu alam. Saya rasa cukup. Kalau ada soalan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya singkat aja, Ustaz. Apakah membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat dan dalam keadaan berwudu? Ya, secara umum tidak ada istilahnya harus, wajib tidak. Tapi afdaliyah, keutamaan afdalnya di dalam ulumul Quran, di dalam adab, itu ada. Di dalam Minhajul Qasidin ada aturan dalam berzikir, terutama membaca Quran. Afdalnya, ya, selain aurat ditutup, terus berwudu dan menghadap kiblat, afdaliyah. Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak mungkin, nggak mungkin menghadap kiblat. Contohnya orang di mobil baca Quran, ya kan ikut arah mobil. Ya, nanti lama-lama kalau itu ada Al-Quran yang ada ininya, yang ada kompasnya,
Gitu. Lama-lama ngadep sopir dia. Ya, berhadapan. Nah itu nggak perlu takalluf. Atau orang lagi sakit, rumah sakitnya tidurnya ngadep ke sana misalnya. Ya, memang dia dalam keadaan di ini tapi bisa baca, tangannya digip digip. Ya nggak usah minta dirobah ngadep ke kiblat, baca aja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, dalam surat Ali Imran itu ayat 190 kalau nggak salah. Jadi yang mana yang mungkin? Kalau tidak mungkin, afdolnya tadi menghadap kiblat, tutup aurat menghadap kiblat, terus berwudu, itu yang utama. Kalau enggak, buat apa adanya. Ya, yang penting baca, yang penting jangan di toilet, jangan di kandang onta. Ya, kandang itu nggak boleh. Ya, di dapur seorang ibu lagi sibuk, tapi dia mau murajaah, taruh Qur'annya di mana yang enak, nah dia sambil itu. Sebentar lihat, boleh. Seorang yang lagi kerja juga boleh, kerja di komputer, ya sebelahnya ayat. Kan kadang-kadang meja kerja nggak ngadep kiblat. Ya, begitu ya, ikut aja itu. Nah, begitu. Al-Qur'annya juga nggak harus mushaf, tapi kalau ada mushaf utamakan mushaf. Tapi sekarang alhamdulillah Allah telah mudahkan. Ya, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, mudah membacanya, mudah menghafalnya, dan mudah menjumpainya sekarang, alhamdulillah. Padahal ayat itu 1000 tahun yang lalu. Kenyataannya sekarang mudah menjumpai Al-Quran, ya kan? Di HP kita nggak perlu bawa Quran, ya boleh itu baca yang itu. Itu sudah difatwakan oleh para ulama. Tapi ingat, jangan di tempat-tempat tadi. Ya, nggak boleh, walaupun di HP ini bukanya di toilet nggak boleh. Tapi masuk toilet boleh nih, walaupun ada Al-Qur'annya. Ya, jangan masuk toilet ini taruh luar. Wah, salam pas keluar. Ya, tapi jangan dibuka di dalam. Ya, makanya nggak boleh ringtone itu ayat Quran atau azan, nggak boleh. Itu sudah difatwakan oleh Lajnah Daimah Al-Bu'uts. Nanti dia lagi duduk ditelepon sama teman-teman, nggak tahu orang di mana nih, nggak tahu. Ini kan nggak nanya dulu telepon, nggak ada SMS dulu. Ente lagi di toilet bukan? Nah, enggak, langsung aja telepon. Hasilnya ayat Quran keluar ringtone-nya. Padahal dia lagi di toilet, digantung lagi lananya, jaraknya jauh, akhirnya sampai 1 juz. Nah itu penghinaan, itu pelecehan, nggak boleh, itu haram. Ayo diganti ringtone yang begitu ya. Jadi kalau utama iya, tapi ketika keutamaan itu tidak, yang penting niat baca dengan kondisi yang tidak diharamkan. Tapi di apa tadi? Di toilet ya, atau di kandang, terutama kandang onta. Ya, begitu. Yang lainnya boleh. Ya. Dan juga jangan di kuburan. Di kuburan nggak ada. Ya, di kuburan nggak ada. Kenapa? Hadisnya jelas. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. La baitun tuqra suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan enggak masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membedakan antara rumah dan kuburan. Itu dengan apa? Dengan bacaan Quran. Rumah baca Al-Quran. Jangan kayak kuburan. Ini terbalik. Rumahnya kayak kuburan, kuburan kayak rumah. Nah, bacanya terbalik mungkin. Ya, thayyib. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah. Ya. Waalaikumsalam. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik dalam keadaan sudah tua, salah satu cara fidyah yaitu mengundang orang miskin dan memberi sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya. Kalau 30, kalau 29, saya sesuai. Itu boleh. Ya, yang kedua boleh dengan satu orang dengan jumlah yang ditinggalkannya. Misalnya 20 kepada satu orang miskin, boleh dalam bentuk bahan makanan. Tidak dibolehkan atau tidak disunahkan dalam bentuk uang. Ini telah difatwakan oleh para ulama. Kecuali Imam Abu Hanifah, itu pun karena
kebolehannya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak mungkin dalam bahan makanan. Ya, ingat, bukan istilahnya bukan bentuk uang. Yang afdal adalah makanan yang bisa dimakan. Maka yang utama adalah misalnya fidyah 30 hari misal atau 29 hari. Belilah yang biasa kita makan apa? Nasi bungkus atau sekali makan 15.000. Ya, lebihin dikit, yang kurang nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Mau bayar harganya 20.000 misalnya. Kali 29, ya, belikan itu nasi bungkus. Nah, ketika mau dikasih ke masjid harus bilang ini fidyah ya. Ya, karena fidyah nggak boleh dimakan sama orang kaya. Kan sedangkan buka puasa kan ada yang kaya, ada yang miskin. Jangan dikasih waktu buka, habis buka setelah takjil yang dari masjid. Begitu ini orang-orang yang miskin, begitu pulang langsung bungkusannya ini makan. Ini fidyah. Begitu. Nah, orang kaya nggak boleh. Itu bisa. Atau dalam bentuk bahan makanan. Beras. Kalau fidyah itu harus lebih variasi daripada zakat. Zakat fitr. Beras harus ada bahan makanannya, minyak, sarden ataupun ya ikan, begitulah yang lengkap dia makan. Sekali makan, bukan 3 kali makan, bukan 1 hari ya, sekali makan, bukan dikali 3 ya, ini salah kalau sekali 3, sekali dia makan. Nah, termasuk sakit kan bermacam-macam ya. Apabila sakitnya udah uzur, orang pikun ya, yang tidak diharap lagi kesembuhannya ya, ini fidyah. Tapi ketika dia sakit ya, tapi dia masih segar, artinya bisa dia bayar, bukan fidyah, dia harus qadha. Sehat-sehat kayak begini sembuh, nantinya Syawal sembuh, qadha bukan fidyah. Nah, kan begitu. Tapi kalau orang tua yang dianggap ya seperti Anas bin Malik itu udah tua, yang tidak mungkin di luar Ramadan juga nggak mungkin dia bayar. Nah, itu fidyah. Jadi sakit itu berbeda ya. Tidak semua sakit itu fidyah. Sakit yang fidyah adalah sakit yang orang sudah uzur. Adapun orang bekerja yang muda apa segar, dia harus qadha nantinya. Ya, begitu. Kalau mengenai waktu itu sebenarnya kan 30 hari setelah selesai Ramadan baru dibayarkan fidyahnya atau ya, emang ulama berbeda pernah, tapi yang rajih adalah sebelum habis bulan Ramadan pada akhir ya, atau kalau ini dia waktu berbuka itu dia kasih. Jadi diusahakan jangan habis Ramadan, beda ya. Kalau zakat mal itu kan kapan aja yang sudah haul 1 tahun, nggak harus zakat mal bukan harus Ramadan ya, setiap kita berbeda ya. Nah, fidyah sebaiknya adalah ya, ketika untuk buka ya, ketika Ramadan untuk memenuhi ya, biasanya dicampur dengan zakat fitr boleh, tapi dibedakan zakat fitr dengan fidyah. Dan fidyah boleh satu orang menerima 30 kali makan, satu orang padahal boleh, atau 30 orang ya, pada bulan Ramadan. Jadi yang rajih adalah pada bulan Ramadan. Terus kalau lewat bagaimana? Nggak apa-apa, beda dengan zakat fitr. Zakat fitr setelah Id, sholat Id adalah sedekah. Kalau ini tetap fidyah. Seandainya nggak bisa karena kesibukan pulang kampung apa ini, nanti boleh. Ada ulama yang membolehkan. Tapi utamakan karena manusia ketika itu memerlukan ya, pada Ramadan itu dia utamakan di Ramadan. Tapi tidak berubah jadi sedekah, tetap fidyah kalaupun setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Masih. nanti aja offline Pak? Ya, cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.